Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali dengan saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Dames en heren, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Fijn om jullie weer te horen, om te zien. Ik ben Tati Westhoff vanuit Voorburg, Holland. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025. Vandaag is dinsdag 2 December 2025. Gaan we verder met onze les. Sebelumnya saya juga akan sedikit merasakan turut berduka dan bersedih atas terjadinya musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di beberapa daerah di Sumatera, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan tidak tahu saya di mana lagi, saya kurang mengikuti berita selanjutnya, tapi kita Aceh ya, Sumatera Utara, Aceh ya, dan juga itu kita orang-orang yang berada di luar negeri juga merasakan kesedihan dan prihatin atas kejadian tersebut. Mudah-mudahan mereka yang ditimpa musibah mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Dames en heren, wij denken ook aan mensen die getroffen zijn door de overstromingen die overal in Indonesia, speciaal in Sumatera, die daar toch aantal dagen geleden hevig overstromingen. We denken aan hun, we hopen dat God wil hun sterkte en ook wel sabar met de situatie. Supaya tidak berlama-lama kita bercerita tentang itu, izinkan saya untuk memulai memulai les ini dengan ini. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, ada sedikit pengumuman dari saya. Pertama, alhamdulillah kita sudah hampir melalui gelombang kedua, tahun kedua pelajaran bahasa Belanda, dan kita nanti di bulan Januari akan memulai gelombang ketiga. Dames en heren, deze les is bijna eindigt in december, maar we gaan verder met de volgende les in januari. Wij noemen de gelombang ketiga atau de derde periode van onze les. Die begint vanaf 8 Januari 2026. Les baru akan dimulai pada hari Selasa, ini salah tanggalnya, sebetulnya 8 Januari. Dan kepada siapa yang ingin mengikuti les ini, boleh mendaftarkan diri kepada alamat Gmail saya yang tertera di sini. Kursus ini adalah gratis, diberikan oleh Maneh Minang Mancanegara dan disiarkan langsung oleh sponsor kami, Radio Gebumenang. Oke, ini ada sedikit hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam bahasa Belanda, karena ucapan di dalam bahasa Belanda itu sedikit berbeda dengan bahasa Inggris dan bahasa kita ya. Tetapi untuk kelas ini saya tidak usah mengulang-ulang, karena pada prinsipnya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah memahami hal ini. Nah, karena tema kita hari ini adalah tema tentang kejadian overstroming in Sumatra Island. Jadi overstroming itu banjir ya, dan musibah ini ya kita sedikit berikan perhatian ya. Kita berduka, bersedih, dan kita juga dari jauh, dari rantau dekat, rantau jauh juga ikut mendoakan dan membantu sebisa kita agar kesedihan mereka bisa sedikit terhibur dengan doa dan mungkin dengan mengirimkan sesuatu yang bisa mereka pergunakan. Nah, ini ada ceritanya. Kita melihat teksnya bahwa
dalam bahasa Belandanya saya bacakan, nanti kita bahas bentuk gramatikanya dan kita juga bahas bagaimana cara kita untuk bisa menolong mereka ya dalam bahasa Belanda. Saya bacakan dulu. Silahkan ditutup mic-nya, boleh ikuti membacanya tetapi dengan mic tertutup. Nanti saya berikan kesempatan untuk membaca masing-masing. In de laatste dagen is op het Indonesische eiland Sumatra een grote ramp gebeurd. Door heel veel regen en storm, met name een tropische storm en moesson, regen, zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Door de regen en storm kwamen er overstromingen en modderstromen atau aardverschuivingen op verschillende plaatsen. Mari kita lihat satu-satu, nanti saya. In de laatste dagen, itu artinya dalam beberapa hari terakhir ini, is ada, ya. Kita lihat is gebeurd, itu adalah terjadi, artinya itu adalah kata kerja zijn yang kita kombinasikan dengan bentuk ketiga, yaitu is gebeurd, telah terjadi. Jadi di beberapa hari terakhir ini di Kepulauan Sumatera terjadi sebuah ramp, itu apa ya, apa bahasa Indonesianya, ramp, help me, apa bahasa Indonesianya apa, terjadi musibah ya, gebeurd ya, door heel veel regen en storm. Jadi door ini oleh apa akibatnya, karena disebabkan heel veel regen, hujan, dan storm itu badai ya. Badai. Met name een tropische storm. Spesial, met name itu yang paling utama adalah tropis storm. Storm itu apa, badai yang diakibatkan di negara tropis ya. Dan muson itu hujan yang bertubi-tubi. Zijn rivieren, dus sungai-sungai di Sumatera, zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Jadi sungai-sungainya meluap ya. Oevers itu sungai getreden. Jadi sungai-sungainya meluap sehingga mengadakan banjir. Door de regen en de storm, disebabkan oleh hujan dan badai, kwamen maka datanglah itu banjir ya. Dan aardverschuiving itu apa? Aardverschuiving itu apa ya? Longsor ya. Jadi tanahnya yang longsor. Jadi buminya itu bumi. Verschuiving itu ada apa tuh namanya? Pergeseran. Jadi longsor sebutnya. Op verschillende plaatsen. Jadi di hari-hari terakhir di Sumatera terjadi suatu kejadian, yaitu musibah yang disebabkan oleh banyaknya hujan sehingga sungai-sungai meluap dan menjadikan banjir ya. Nah, sedikit dorpen itu dari desa-desa. Dorp itu satu, dorpen itu banyak desa-desa atau perkampungan. Huizen, rumah-rumah, en wegen ya, en wegen itu jalan. Werden onder water gezet. Werden itu bentuknya jadi rumah-rumah, jalan, dan perkampungan berada di bawah tanah, maksudnya terbenam, tertimbun tanah ya, atau bedek itu tertutup, met de modder itu lumpur ya. Wat gebeurde het? Apa yang terjadi? De ramp trof meerdere provincies op het eiland Sumatra. Vooral West-Sumatra, Noord-Sumatra en Aceh zijn zwaar getroffen. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah musibah yang mengakibatkan Sumatera, Pulau Sumatera, terutama Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Zwaar itu berat, getroffen itu apa ya, tertimpa. Jadi tertimpa musibah yang berat ya.
De gevolgen akibatnya slachtoffers, schade en vluchtende mensen. Akibatnya slachtoffers ini korban orang maksudnya ya. Schade itu kerusakan, yang misalnya rumahnya rusak, atau bahkan di Aceh ada yang terbenam atau hilang kayak seperti itu ya. En vluchtende mensen itu mensen yang mengungsi. Vluchten itu sebetulnya lari, tapi di sini artinya mengungsi ya. Orang-orang mengungsi, mensen Orang yang orang. mengungsi ya. Ya. Al honderden mensen zijn omgekomen, sudah beratus orang yang sudah meninggal ya. Zijn omgekomen itu meninggal. Volgens de nieuwste berichten minstens 604 doden. Menurut berita terbaru bahwa kurang lebih sudah 604 orang yang menjadi korban. Veel mensen worden nog vermist. Veel mensen itu apa? Banyak orang. Ya. Worden nog vermist. Masih belum ditemukan. Jadi masih hilang, masih belum ada ditemukan. Jadi hilang ya. Honderden zijn spoorloos, beratus-ratus spoorloos itu tidak tahu kemana rimbanya, maksudnya itu mengungsi kemana, jadi belum terlacak gitu ya. Duizenden huizen, beribu-ribu rumah en gebouwen dan bangunan zijn beschadigd. Zijn beschadigd itu rusak of verwoest. Verwoest itu juga ya rusak yang luar biasa ya. Kalau beschadigd itu rusak, tapi verwoest itu hancur. Zijn overstromen of bedolven onder modder. Jadi rumahnya hancur atau terbenam, terkubur oleh lumpur yang pekat. Ya, itu kira-kira teksnya. Sekarang kita boleh membaca. Siapa yang hadir pada hari ini? Silakan Ibu Joyce pertama boleh membaca kalimat ini. Silakan. Sampai mana, Bu? Sampai terakhir aja ini. Getroffen itu ya. Ya. Oh, waktu itu yang pertama yang ini dong. Oke. Yang pertama ini. Ya. In de laatste dagen is er op het Indonesische eiland Sumatra een grote ramp gebeurd. Door heel veel regen en storm. Met name een tropische storm en moessonregen. Zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Door de regen en storm kwamen er overstromingen en modderstromen, aardverschuivingen op verschillende plaatsen. Bagus, Badu, cara membacanya sudah bagus, intonasinya sudah bagus. Jadi Ibu sudah mempunyai juga dasar yang baik, dan cara membacanya baik, intonasinya juga sudah cukup baik ya. Jadi alhamdulillah ya, karena juga Ibu sudah mempunyai latar belakang bahasa sebelum ini kan. Jadi ini terlihat bagaimana cara membaca, intonasi, dan sudah cukup baik. Jadi alhamdulillah. Sekarang silakan Ibu Jus baca sampai selesai juga. Dorpen ini ya. Ya. Dorpen, huizen en wegen werden onder water gezet of bedekt met modder. Waar gebeurde het? Waar gebeurde het? Tunggu. Waar gebeurde het? De ramp trof meerdere provincies. Panjangnya dibaca meerdere provincies op het eiland Sumatra,
vooral West Sumatra, North Sumatra, en Aceh zijn zwaar. N Aceh. En N bukan N. Aceh en Aceh zijn zwaar getroffen. Oke, Getroffen. bagus. Bacanya juga sudah lancar, sudah bagus. Alhamdulillah. Jadi sudah ada sudah bisa membaca dengan baik. Nah, sekarang kita lihat kita sudah paham ya. Nanti kita akan membuat kalimat dan juga akan bertanya dan dijawab, karena teks yang tadi kita baca itu adalah bahan pelajaran kita, pengertian dan juga cara mengatakan bagaimana pendapat kita ya. Jadi itu nanti latihan yang kita akan adakan. Sekarang kita lihat is adalah kata kerja bantu di sini ya. Yang kita sering kita dengar adalah, yang kita pelajari sejauh ini adalah yang is sebagai ada 4 itu ya, kata kerja yang bisa berdiri sendiri sebagai keterangan, profesi, kata sifat, dan kata keadaan. Tapi hari ini adalah is dengan inkombinasi dengan bentuk ketiga, berarti itu sudah terjadi. Ya, is gebeurd, sudah terjadi. Gebeurd itu dari kata gebeuren, sudah terjadi ya. Itu bentuknya masa lampau. Dan kata kerja is, kita juga mengenal sesuatu dengan yang telah terjadi dalam masa lampau adalah dengan kata kerja hebben atau ik heb gegeten, ik heb geslapen, sudah terjadi di masa lampau. Rumusnya sama, tetapi di sini memakai kata kerja hebben, tergantung siapa orangnya dan bentuk ketiga. Dan kata kerja bentuk seperti ini adalah kata kerja yang sudah terjadi yang lampau. Sedangkan dengan is gebeurd berbeda, walaupun sudah terjadi kejadiannya, tetapi dari tadinya yang normal, misalnya tidak ada apa-apa sebelum gempa, rumah masih berdiri, sungai tidak ini, tapi setelah banjir maka berubah. Jadi dengan is, dengan kata kerja to be, dengan bentuk ketiga itu ada pergerakan. Misalnya ik ben in Bandung geboren, tadinya saya tidak ada terus lahir. Jadi ik ben in Bandung geboren, ik ben verhuisd naar Nederland. Saya tadinya tinggal di Indonesia, saya pindah ke Belanda. Jadi ada pergantian keadaan ya. Ik ben geboren, ik ben gescheiden. Amit-amit gescheiden itu berpisah, bercerai gitu ya. Jadi tadinya menikah tapi ik ben gescheiden. Jadi ada pergantian situasi, kondisi atau keadaannya. Itu bedanya dengan have pakai kata kerja bentuk ketiga. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami karena sudah sering kita bahas ya. Oke. Ini kalimatnya kalimat panjang yang kedua. Door heel regen en storm. Ya, ini masih keterangan. Disebabkan oleh banyak hujan dan badai. Met name een tropische storm en musim, regen. Jadi ini kalimat keterangannya panjang sekali ini. Jadi menerangkan disebabkan oleh banyaknya hujan dan badai, terutama hujan tropis itu yang berkesinambungan dan musim hujan yang banyak. Nah, kata kerjanya baru di sini zijn getreden. Jadi dengan persoalan itu dia berubah juga ya. Tunggu saya keluar dari sini. Di sini juga zijn door opposkelende ini kan tadi ya. Oh iya, ini. Jadi ini di sini juga kata kerjanya zijn. Ada di sini zijn gestreden. Jadi disebabkan itu kalimatnya yang panjang sebagai keterangan, barulah di sini kata kerjanya. Mana pokok kalimatnya? Pokok kalimatnya ada di rivieren, sungai-sungainya. Jadi ini yang sepanjang ini, yang sepanjang saya akan beri tanda, ini adalah dia itu sebagai keterangan. Dan kita tahu apabila ada keterangan sebelum di depan kalimat, maka bentuknya apa? Ada yang tahu? Kalimatnya bentuknya apa?
Inversi. Inversi. Karena Inversi. inversi, dan ini keterangannya segitu panjang. Ini Iya. kata kerjanya sein. Zain. Sein apa? Pokok kalimatnya yang ini. Mana tuh? Pokok kalimat adalah ini. Pokok kalimatnya Referen. different ya. Jadi ini di sini Referen. differentnya pokok kalimatnya saya kasih warna lagi yang lain. Misalnya warnanya ini ya. Jadi akibatnya apa? Jadi akibatnya hujan-hujan itu melampaui buiten hun oevers. Oevers Over. itu pinggirnya. Oevers itu kalau sungai itu kan ada Melebihi. bibir sungai. Bibir sungainya Iya. itu di apa namanya itu. Jadi dia melampaui bibir. Jadi melampaui di sini sein getreden. Jadi melampaui karena dari yang biasa dia Meluap. Meluap meluap ya, bahasa betul. Indonesia. Ya, Iya. ya. Meluap. Jadi oke. Oke, door the regen and storm ini juga di sini kita lihat kalimat Disebabkan apa? Kalimat apa ini? inversi. Inversi juga ya. Inversi. Ya. Ya. Terus kata kerjanya Regen. kata kerjanya kan Eh, setelah itu. oh. Jadi nomor 2 selalu Setelah pokok kalimat. ya setelah keterangan selalu kata kerja. Jadi kata kerja yang kuning, kwamen. Kwamen. Di kwamen itu apa, dari kata kerja apa? Komen, Kwamen. dari kata kerja komen. Ya. Jadi ini kata kerja pokok kalimatnya adalah R. Di mana? Maka terjadilah, datanglah di mana? Di sana, di mana? Di tempat-tempat yang dijatuhi hujan dan storm itu. Jadi R di sini ada pokok kalimat. Pokok kalimatnya yang menerangkan apa? Yang menerangkan tempat terjadinya kejadian itu. Jadi di sini R pokok kalimat yang menunjuk kepada rujukan yang diceritakan di atas. Di mana? Di Sumatera itu yang banyak turun hujan segala macam ya. Jadi mungkin ini agak sulit untuk dipahami, tetapi kita dalam rangka mengenang mengingat mereka-mereka yang sedang berduka, kita bahas ini. Ya mudah-mudahan cepat segera berlalu, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan ini ya, dengan baik. Amin. Air overstromingen, and jadi ini semua juga keterangan. Jadi overstroming ini semua keterangan yang ini. Overstromingen hujan-hujan, banjir, dan moderstromen. Moder itu apa ya? Moder itu lumpur, apa tuh? Apa bahasa Indonesia? Lumpur ya, lumpur. Lumpur. Ya. Adversaving itu longsor di beberapa tempat. Ini semuanya keterangan ya. Oke, kita lanjut ke sini. Dorpen, Hudson, ada yang mau bertanya? Nanya R tadinya, kalau Indonesianya. Bukan. Di sana. Di sana. Oh, di sana. R itu di sana. Dalam Kan hal dia ini menunjukkan tempat kejadian. Oh, tempat ya. R dia tempat. Oh, di Di sana. mana? Di Di sana di Sumatera. mana? Di Sumatera. Di Sumatera. Di Di Sumatera daerah-daerah tadi, ya. Aceh. Jadi R di Oh, sini R itu menunjukkan ya. R menunjukkan tempat. Tempat dalam hal ini. Jadi R itu bisa sebagai pengganti pokok kalimat tergantung apa yang diceritakan di depannya. Iya. Ya, jadi itu bentuknya. Oke. Tapi Ada lagi yang pengganti mau orang ditanyakan? nggak bisa ya Bu? Pengganti orang Oh, nggak bisa? bisa. Ya. Tapi kalau orang biasanya enggak. Kalau orang misalnya kan kita Ze, menceritakan biasanya misalnya ze kan. hey atau apa namanya hey atau ganti orang. Kalau mereka ze. Ze. Oh ya. Ya, kalau R itu biasa menekan keterangan tempat atau keadaan, tapi kalau kata ganti orang ada kan misalnya ik jadi my me. Jadi enggak apa namanya enggak bisa dijadikan sebagai orang. Kata apa pengganti orang. Kalau misalnya er was eens een man, er was eens een man. Jadi er was eens een man boleh disebut di sana pada zaman dahulu kala. Kalau kita hiduplah seorang laki-laki, er was eens een man, tapi R-nya di sini menunjukkan kepada een man yang di belakangnya. Er was eens een man. Dalam hal itu bisa er was eens een man di sana. Tapi di sana hiduplah seorang di mana ya, entah di mana itu cerita. Di sana hiduplah dulu seorang orang tua yang bijaksana. Er was eens een aardige man. Bisa dalam hal ini.
di tempat situ. Jadi bukan orangnya, tapi was eens een man di sana di tempat itu ya. Oke. Kalau seperti ini Bu kasusnya R ini berarti harus ada dulu cerita sebelumnya ya, Betul penjelasan sekali. sebelumnya. Betul Iya. sekali. Betul sekali. Tapi kalau yang saya ceritakan tadi, was eens een man, jadi pada zaman dahulu tinggallah, hiduplah, itu tidak ada. Langsung, ya. Itu langsung. Jadi kalau R ini bisa tergantung kalimatnya ya. Ya, Jadi tergantung konteks ceritanya Bu ya. iya, ini siapa lagi yang hadir pada hari ini? Di belakang. Malikul, Joyce, Pak Pak Malikul, Murni, alhamdulillah. Oke Pak ya ya. Madam Ya. Murni. Oke. Ya. Ibu Saya Yurna lanjutkan sedang ya, ke nanti ya. Jadi begitu ya. Overstroming mode kita udah. Ini kita lanjut. Dorpen itu apa? desa-desa. Desa-desa. Desa. Ya. Rumah-rumah. Rumah-rumah. Rumah-rumah Wegen itu dan apa? Wegen itu apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan. Werden onder water gezet. Jadi juga yang tadinya tidak ada ya, werden itu ada kata kerja worden, menjadi. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau misalnya kalimat ini terlalu sulit untuk dipahami, nggak apa-apa, saya mengerti ini agak sedikit sulit ya, tapi kita harus membahas juga yang sulit ya. Selama ini kita kan yang mudah-mudah aja kan. Ini kelas ini sudah naik ke A2 sama B1, jadi harus B1. boleh bisa memahami. Jadi werden onder water gezet of bedek. Dorpen itu apa? Perkampungan, rumah-rumah dan jalan-jalan. Werden, jadi Air. di underwater gezet, jadi ditutupi oleh Air. Water itu air, and kalau modern itu lumpur, jadi tertutup oleh air dan Dan lumpur. terkubur lah ya, maksudnya beda underwater jadi terkubur oleh air dan oleh lumpur-lumpur. Waar gebeurde het? Artinya apa? Waar gebeurde het? Apa? Waar itu Di mana? tempat. Di mana? Ya. Waar gebeurde het? Di mana hal itu terjadi? Hal mana yang kita Di mana diceritakan hal itu? itu Apa terjadi? tadi? Het Di itu di sini, di sini juga Ini pokok kalimatnya. Ini kok kalimat yang menunjukkan kepada yang itu yang kita ceritakan tadi. Waar gebeurde het? Apa itu het di sini? Yaitu bencana di Aceh, di sana itu. Di mana Di terjadinya Sumatera. itu Ya. di sini adalah itu Banjir. Aceh, Sumatera Barat Aceh, dan Sumatera Utara. Barat. Ya, jadi het di Ya. sini adalah menunjukkan pokok kalimat yang telah kita ketahui sebelumnya. Ya, waar gebeurde het? Gebeurde itu dari kata kerja gebeuren, ya itu Waduh. de ramp trof meerdere provinsi. Jadi bencana itu, trof itu mengenai, maksudnya apa di sini mengenai, kalau bahasa Indonesia aja melanda ya. Melanda, melanda jadi beberapa provinsi. provinsi. Ya, deram itu apa? Bencana itu melanda beberapa provinsi. Meerdere itu lebih dari satu, Mir. Opet Sumatera, Opet Island Sumatera. Jadi bencana itu Pulau Sumatera. melanda Di beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Sumatera. Foral, Ya. foral itu apa? Foral. Di depan, foral itu yang utama, Yang ya, utama foral. Sumatera Barat, Sumatera Barat, North Sumatera, Sumatera Utara dan dan Aceh. Aceh. Zijn zwaar getroffen. Zwaar itu apa? Getroffen. Zwaar itu apa? Zwaar is Zwaar itu Paling berat. berat. Berat maksudnya di sini Paling berat berat. apa? Sangat besar ya. Jadi maksudnya zwaar getroffen itu. Jadi mereka tuh sangat getroffen itu ya tadi ditimpa. Jadi zijn getroffen ditimpa. Melanda. Kemalangan. Sangat Dalam berat. melanda. Ditimpa yang Iya. sangat berat. Jadi ditimpa ceritanya hebat seperti bisa. itu. Kenapa? Bu, meerdere itu tuh gimana Bu posisinya? Meerdere itu, kalau meer itu lebih, meerdere itu ya lebih-lebih lagi. Kalau ik wil meer weten, saya ingin tahu, tapi dalam hal ini meerdere itu lebih tingkatannya itu Banyak apa? lagi. Kalau Ada analogi ya. ke bahasa Inggrisnya apa Bu? Gimana Bu? Most, bukan? The most, ya bisa sebut the most. More. The Bukan most, ya. the most. Yang paling tinggi Ya. Bu, yang paling tinggi. the most ya, the most ya.
Ya. Jadi seperti itu ya, paling terutama ya. Ada lagi yang bertanyakan? Ada? Oke, mari kita lihat sekarang ke yang berikutnya ya, apa ini? Gevolgen itu volgen itu mengikuti, gevolgen itu akibatnya, ya. Slachtoffers itu apa tadi saya sebutkan? Korban itu slachtoffer di sini adalah, saya tuliskan aja ya, korban manusia ya. Slachtoffer itu di sini disebutkan Ya. korban itu udah Korban. manusia ya. Ya, termasuk. Ya termasuk ya, korban ya. Schade, kerusakan, dan vluchtende mensen. Vluchten itu lari dari, bukan rennen itu lari, kalau misalnya berolahraga rennen, tapi vluchten itu melarikan diri dari tempat yang kurang aman ke tempat yang lebih aman. Sehingga sebut ada istilahnya vluchtelingen itu adalah asli orang yang minta suaka. Vluchtelingen itu orang yang lari dari daerahnya yang dilanda kemalangan, perang segala macam, untuk mendapatkan suaka di daerah yang lebih aman. Jadi vluchten itu lari dalam bentuk menyelamatkan diri. Beda dengan lari rennen. Ada rennen itu lari biasa ya. Jadi akibatnya banyak korban, kerusakan, dan orang yang melarikan diri ya. Mensen itu orang. Al honderden, 100 itu 100, tapi 100 itu beratus-ratus orang. Mens orang zijn omgekomen. Omgekomen di sini adalah meninggal. Meninggal. Karena di sini juga kata kerjanya zijn omgekomen. Dari tadinya dia hidup jadi meninggal. Jadi perubahan ini ya, perubahan situasi ya. Oke. Volgens, menurut de nieuwste berichten, apa ya akhirnya nieuwste itu, new itu baru, de nieuwste itu paling baru, ste itu adalah tingkatan, misalnya kayak gini, goed, beter, and the best kalau bahasa ya gitu. Misalnya aardig, aardige, het aardigste itu tingkatan apa tuh namanya, ada tingkatan apa sih bahasa Indonesianya seperti itu, besar, lebih besar, paling besar, apa tuh namanya, nggak tahu istilahnya itu, lupa saya. Sangat besar. Sangat besar. Tingkatan itu ya, tingkatan apa tuh namanya? Tingkatan bahasanya. Pak Malikul kok terbalik? Apanya? Iya, kebalik kepala Bapak. Saya nggak lihat. Kepala Bapak kebalik. Kameranya kali ya. Oke, saya lanjutkan ya. Volgens de nieuwste berichten, menurut berita terakhir, minsten itu min itu kurang, minsten itu paling sedikit. Minsten 604 doden. Doden itu yang meninggal itu yang meninggal ya. Kalau di sini artinya doden itu yang meninggal ya, korban. Veel mensen artinya apa? Banyak orang. Worden nog vermist itu masih hilang, belum ditemukan. Honderden zijn spoorloos. Spoor itu jejak, loos itu tanpa. Jadi tanpa jejak. Loos itu adalah akhiran yang mengatakan kalau misalnya makanannya nggak ada rasa, apa smaakloos, smaakloos, nggak ada rasa. Loos itu adalah akhiran yang dipakai untuk tidak ada. Ya misalnya levenloos. Levenloos ditemukan mayat, er is een lijk levenloos gevonden. Levenloos itu tidak ada hidupnya, jadi udah meninggal gitu. Leven itu hidup, loos itu tidak ada, jadi meninggal ya. Jadi itu akhirat. Kita belum bahas itu karena nanti bahasa Belanda. Kenapa? Bewusteloos, ya betul Pak. Bewust itu sadar, kalau bewusteloos itu pingsan. Bewust itu sadar, tapi bewusteloos itu pingsan. Jadi yang paling sering kedengaran tuh kinderloos. Kinderloos ya, kinderloos bagus. Kinder itu anak, loos itu anak tanpa anak. Oh, tanpa anak. Ya, kinderloos bukan hilang.
Kalau hilang di situ lain. Jadi kinderloos itu keluarga yang tidak mempunyai anak. Bewusteloos itu pingsan. Ya, Ya. apa namanya, spoorloos itu jejak, loos itu hilang, jadi hilang jejak, jadi maksudnya entah tahu kemana rimbanya, jadi masih ada yang mengungsi mungkin ada yang tertimbun, bilang misalnya ya, ada yang entahlah apapun karena belum ditemukan semua. Duizenden huizen, duizend itu berapa? 1000, 1000, jadi duizenden ribuan, beribu-ribu, ribu-ribu. apa? Bangunan, Bangunan, rumah, rumah dulu dan beribu-ribu rumah dan bangunan ya, zijn beschadigd itu mengalami kerusakan. Of verwoest itu hancur. Beschadigd itu rusak, verwoest itu hancur. Dorpen zijn overstroomd of bedolven. Dorpen itu perkampungan itu ditutup air, maksudnya terkubur oleh air ya, atau ondermodder atau apa, lumpur. Ya begitu dahsyatnya ya kejadian ini, sehingga kita di sini terutama orang-orang Indonesia yang ada di Prihatin. rantau. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan Bu, dengan jadi Bu, yang Zain itu Bu, ya. kalau dianalogikan ke Inggris bisa itu tuh is atau are gitu ya Bu ya. Ya. Are damage, are apa gitu ya, is Ya, damage. Jadi berarti yang kalimat yang nomor 2 yang terakhir itu duizenden, huizen en gebouwen zijn itu are artinya, jadi ya, are. beribu-ribu. Betul. Oke. Ya, jadi zijn itu di dalam bahasa Belandanya adalah to be-nya di dalam bahasa Inggris. Oh, Ya, jadi misalnya kalau misalnya ik ben, jij bent itu biasa disebut dengan keterangan, tapi di sini dengan kerja ketiga berarti dia itu apa namanya, sudah terjadi dari yang tadinya misalnya bagus jadi buruk ya gitu. Jadi Yang dari tapi buruk tidak jadi bagus. diperhatikan tunggal atau jamak ya Bu ya, enggak ya, ini kan berjamak nih. Ini jamak Bu, karena apa? Oh, untuk Dorpen itu kan desa-desa. banyak. ya, Banyak Banyak. Tapi desanya kalau banyak. misalnya dorp aja, kalau dorp tunggal is. ke is dia. Dorp Is, is. ya, betul. Kalau dorp aja is, ya. Ya betul, bagus sekali itu. Jadi Dorp udah and mulai ya zen. kita apa-apa yang teori yang telah kita pelajari kita temukan di sini dalam prakteknya. Saya jarang memberikan keterangan tentang kalimat pasif atau gimana, karena tidak sering digunakan khusus untuk kita belajar pemula. Jadi yang sering kita pakai adalah kalimat aktif. Tetapi dalam hal ini perlihatkan bagaimana cara menulis membaca kalimat pasif ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini. Kita sekarang sudah membaca dan kita sekarang mencoba menjawab pertanyaan ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Wat gebeurt er in Sumatra? Apa yang terjadi di Sumatera? Jawabannya apa? Tadi Apa yang terjadi di Sumatera? Ini apa? Apa namanya, banjir? iya tahu, tapi bahasa Belandanya apa? Iya itu. Overstromingen. Ya. Overstroming. Jadi jawabnya er is an overstroming. Was banyak ya. Harus pakai R-nya terusnya. Was fail. Kalau di sini fail, fail banyak. Overstromingen in. Tadi saya perbesar Sumatera. In Sumatera. North Sumatra, West Sumatra. Ya, Sumatera gitu ya. pokoknya. Er veel overstromingen in Sumatera. Kita lihat, nggak usah sebutkan di ini, harusnya huruf kecil.
Ini kita latihan menjawab pertanyaan ya, kan kita sudah tahu ya bagaimana caranya. Cuman ini Sumatera, kalau bahasa Belanda itu harus teliti ya. Ini Sumatera harus huruf besar gitu ya. Oke. What is the oorzaak van de overstromingen? De oorzaak itu apa? Apa saja yang Menyebabkannya. Apa sebabnya? Apa sebabnya banjir itu? Misalnya apa? Banyak ya ini ya. Air bah. Apa? Hujan Ini apa? apa? Hujan apa? longsor, Regen. Illegal logging apa itu pemotongan Ya pohon? betul. Ya tunggu ya. Pemotongan pohon. pembalakan, Satu misalnya apa? Phil Regen itu. Oh, waktu itu. Velregen, dus Tulisan di sini. banyak. Satu. Door. Veel. Regens. Velregen. Regens. hujan. Ya, regens. Ya. Apa dua lagi tadi? Itu kalau Badai. Ya. Badai tadi apa? ya tunggu. Air yang Tadi besar. Ibu Jus bilang penebangan pohon. Penebangan pohon. penebangan Pohon pohon. itu bos itu hutan. On bossing itu apa? Penebangan. Jadi apa ya di Ilegal om. ya Illegal illegal logging, ya illegal logging. Illegal bossing. logging. Jadi itu Halo nih on Joyce. Onto bossing. on bossing itu apa namanya hutan itu Potong. dipotongin seenaknya aja gitu, jadi on bossing. Ya. Apalagi tadi? On bossing. Apalagi tadi banyak Tiga, tadi saya lihat. badai. Badai itu apa? Apa tadi badai sebenarnya? Illegal logging. Bahasa Inggris Itu juga bisa. penambangan liar, Bu. Ya, badai itu storm. Ilegale apa tuh mining tuh apa ya? Ilegale Mining tambang. Anton mining apa sebenarnya ilegale dat je gewoon iets uit de grond halen. Mining lupa. Illegal mining. Mining tambang. Illegale opgraven. Ya. Bisa juga Illegale opgraven itu apa namanya penggalian. Jadi opgraven Penggalian. kita sebutkan seperti itu ya. Apalagi misalnya membakar Illegal hutan. ya Pembakaran itu sudah hutan. on boson itu udah ya termasuk. udah Yang lain termasuk misalnya on apa? boson. Yang lain misalnya apa? Oh, ini kekecilan. Ntar. Hujan. Curah hujan yang berlebihan sudah. Ya, filtrasi sudah. Ya, itu aja ya. Kita antara lain ya. Ya. Tadi juga ada disebutkan apa ya, misalnya ada buang sampah seenaknya, apa kayak gimana tadi saya dengar juga ya. Toh? Ya. Kemana kamu? Oh ya itu. Wat Apa yang kunnen we doen? Apa yang bisa kita lakukan? Ini saya pindahkan ke tempat baru aja kita belajar. Wat Wat kunnen we doen? Oh di sini aja. Wat kunnen we doen? Buat kalimat. Wat kunnen we doen? Apa yang kita bisa Berdiam. lakukan? Misalnya apa? Stop the hill. Apa? Stop the hill apa ya? The hill itu apa? Stop all problems. Punah. Itu artinya. Maksud saya itu, Bu. Stop de illegale misalnya illegale opgravingen. Ya, kayak gitu. Opgravingen. Stop de illegale. Jadi berhentikan penggalian yang apa namanya tidak berizin Yang apa ilegal gimana. tadi. Illegale di sini legal. Oke. Lagi apa lagi misalnya? Illegal logging. Ya sudah termasuk lah ya itu ya. Yang maksudnya apa yang kita bisa lakukan di sini? Misalnya what kunnen we doen? Misalnya kita menolong orang-orang yang seperti kita di Yang sini membutuhkan. mengadakan donasi untuk membantu ini apapun kita membuat misalnya mereka makanan apapun kita di sini hanya berlatih
berlatih membuat kalimatnya aja. Apa kita sebagai individu yang bisa kita lakukan untuk Membuat menolong apa? saudara kita? Mengirim makanan, send, Kalimat bahasa Mengirim- Indonesianya, bahasa Belandanya apa? Mengirim. mengirim makanan, Supply. Siapa? Wij. wij, Bisa. wij, Bisa bagaimana? Wij kunnen. Bisa apa? Wij kunnen. wij kunnen, Apa? wij kunnen, Misalnya gini, Mengirim barang-barang ya. Kunnen spullen. spullen, Of kleren aja. Misalnya kleren. Apa di sini? Kata kerjanya apa di sana? Kalau saya udah wij kunnen kleren apa? Bisa dapat baju-baju apa? Kira-kira kata kerja apa yang kita butuhkan di sini? Baik. Geven, memberikan. Wij memberikan, kunnen kleren geven. Karena mereka apa? Kehilangan semuanya. Mereka tidak Ya. mempunyai apa-apa lagi karena rumahnya yang apa. Dan saya tahu dari pengalaman adik saya yang kena kebanjiran bahwa apabila kebanjiran itu semua pakaian penuh lumpur. Semua. Jadi tidak ada pakaian mereka gitu ya. Jadi mereka memerlukan semuanya. Jangankan pakaian. Makanan pun mereka nggak punya ya gitu. Apalagi kita membuat kalimat sekarang ya dengan kalimat jangan yang susah-susah Makanan, perlu air Duit, bersih. Bu. apalagi Kumpulin duit. kumpulin duit. Jadi gimana? Wij apa? wij, Apa di sini kata kerjanya? Kolek apa? Nggak tahu saya bahasa. Bahasa kata kerja ngumpulin tuh wij ada dua ya. Wij verzamelen Bisa verzamelen apa misalnya duit, banyak ada bisa kleren, apalagi di sini bisa eten, apalagi misalnya spullen itu barang-barang yang mereka pergunakan ya, apapun ya, apa makanan, water, ya segala macam eten, spullen, Segala water, macam. segala macam ya, itu bisa selama kita di sini yang saya sebutkan di sini adalah verzamelen, itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri, maka cukup dia pokoknya eten, spullen atau misalnya apalagi ya drinken segala macam, asal jangan kata kerja karena ini adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kita mengumpulkan artinya kalau di sini kunnen adalah kata kerja maka harus ditutup dengan kata kerja infinitif. Di sini geven. Infinitifnya geven. Misalnya wij kunnen kleren wij kunnen kleren eten drinken geven. Ini bisa di sini dimasukkan ke sini bisa. Kopi kontrol kontrol V ya. Ya. Ini juga kok gitu. Di sini juga drinken juga bisa. Apa saja? Maksud saya paham nggak? Mana dia? Hilang. Oke. Jadi gramatikanya kalau yang nomor stop de illegale opgravingen itu juga adalah kalimat perintah di sini. Kalimat masih ingat nggak? Di sini kalau kita mulai dengan kata kerja di depannya, jadi stop de illegale hentikan, stop met praten, berhenti ngomong, atau misalnya pokoknya kalau kata kerjanya di depan itu berarti artinya apa? Bisa bertanya, bisa perintah. Memerintah. Ya, stop praten, stop leren, stop apa kayak berhentilah. Ya. Kata kerjanya ini adalah kalimat perintah. Ya. Terus nomor 2 adalah kata kerja yang memakai kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang apa saja di sini? Misalnya kita masih tahu kata kerja bantu apa aja? Willen, kunnen, moeten. Ya, willen, Muten, zalen, iya, apalagi muten, zullen, apalagi zalen, will,
Willen Gaan, moeten bisa juga gaan di sini. Oke. Jadi, wij kunnen kleren, eten, spullen, drinken, geven. Wij willen kleren, eten, spullen, geven. Bisa. Semua bisa. Karena tergantung intensinya. Kalau kunnen itu apa? Ability ada. Kita Dapat. bisa memberi karena kita punya. Ya. Paham nggak? Misalnya saya bisa berenang. Karena saya kalau berenang nggak kelelep, berarti saya tahu untuk berenang gimana. Atau saya bisa mengendarai mobil. Karena apa? Karena saya Driver. bisa tahu caranya rem apa gimana. Jadi kalau nggak bisa kan, tidak ada kemampuan kan kita nabrak sana sini. Jadi kalau kunnen Iya. itu kita punya kemampuan. Kalau willen kita punya keinginan. Sedangkan kalau muten kita harus tidak ada pilihan. Kita harus membantu Ya. mereka. Karena zullen kita mau, kita akan, sama dengan gaan kita bisa akan membantu gitu ya. Jadi prinsipnya kata kerja ini disebut kata modale werkwoorden. Yang ini semua ini disebut saya sebutkan istilahnya modale kurung Modale modale werkwoorden. worden. Werk. Saya tarik ya. Ini agak sedikit kita ulang ini sebetulnya dengan tema yang kita punya, kita ulang di dalam kalimatnya ya. Jadi kita oke. Nah, sedangkan ini wij verzamelen itu dia adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Jadi tidak usah pakai, nggak boleh ada kata kerja lain di belakangnya. Sejauh ini paham yang saya sebutkan, yang saya ini kan? Saya ulangi ini sebetulnya ya, hal-hal yang telah kita pelajari. Masih Yang bisa baru diikuti. verzamelen. Yang baru Ya, verzamelen. Ya, verzamelen itu yaitu mengumpulkan kata kerja baru. Mengumpulkan kata kerja baru ya. Apalagi yang bisa kita kerjakan misalnya. Kita lihat di sini. Ya di sini wat kunnen we doen itu banyak ya. Lebih dari apa yang kita sebut gini, kita mengumpulkan uang. Oh, misal wij Makanan. hebben misalnya. Wij hebben makanan, hebben Wij hebben. geld. Wow. Di sini harus apa? Verzameld, verzameld. Kita sudah mengumpulkan uang, donasi. We hebben geld verzameld. Verzameld itu bentuk kata kerja yang ketiga. Verzameld, verzamelde, verzameld. Dari Oke. verzamelen. Dari verzamelen. Dari verzamelen mevrouw ya. Ya betul. Ya. Oke. Dari Kalau verzamelen. misalnya wij hebben geld verzameld, kita sudah mengumpulkan uang. Apalagi misalnya yang kita bisa lakukan, datang ke sana, membersihkan rumah, menolong membersihkan rumah mereka. Misalnya gimana? Wij kunnen bisa membersihkan rumah. Wij, Wij apalagi? kunnen Kunnen, wij kunnen apa bezoek, maunya? bezoek mendatangi, Ya, wij kunnen, we kunnen de bezoeken. wij kunnen bezoek. we kunnen mereka di sini mereka bezoeken. Bezoeken, bukan itu bezoeken itu mengunjungi. Wij kunnen helpen. Bezoeken. Wij kunnen hun helpen. Kita bisa menolong mereka dengan apa misalnya ya, misalnya membersihkan rumah, helpen. Helpen. Wij kunnen hun huis, misalnya huis schoonmaken. Di sini wij kunnen hun huis schoon. Oke, di sini satu lagi ya. Apa wij kunnen wij kunnen hun apa membersihkan? clear. Membersihkan. Ada yang tahu nggak? Nah, kita lihat. Itu terdiri dari dua kata. Kata kerja yang pertamanya adalah kata kerja pokoknya adalah apa namanya? Maken, membuat. Bersih itu apa? Ada yang tahu bersih? Kan? Dun. Itu Mengerjakan. bekerja, bukan. Bersih, kata bersih apa Kata artinya? kerja bersih.
Bukan bersih itu bukan kata kerja, kata keterangan, kata keadaan. Bersih itu apa artinya? Bersih, schoon. Schoon, ya betul. ya. Wij kunnen hun huis schoon maken. Gitu. Udah, kun makan. Schoon maken itu kata kerja penuh. Schoon maken terdiri dari dua komponen. Yang satu itu bersih, makan itu membuat. Wij kunnen, oh di sini hun. Hun huis. Kun. Oh huis. Coba bisa bilang huis? Huis. 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 Pintar sekarang. Huis ya. Kan waktu Huis. pertama susah ya ngomongnya ya. Sekarang udah bisa ya. Sekarang udah huis. Waktu dulu masih ngomongnya masih belepotan kalau suruh bilang haus. Sekarang udah pada Iya. pinter. Oke, Haus. alhamdulillah. Ya, ada lagi yang bisa dikerjakan misalnya apa kita lihat di sini? Misalnya apa? Ini korte termain sekarang korte termain ini langkah termainnya apa? Korte termain itu jangka pendeknya ini kita bisa buat ya. Sekarang kita buat yang langkah termain apa langkah termain? Yang panjang Jangka misalnya jangka panjang. panjang. Ya. Jangka panjang. Bikin Nah ini jalan. korte termain, Bangun korte jalan. termain itu yang kita bisa mengumpulkan uang, bisa kita membelikan apa segala macam. Ini langkah termain apa misalnya? Bikin jalan. Bahasa Indonesianya aja dulu, bahasa Indonesianya dulu. Apa yang kita bisa lakukan agar misalnya banjir yang banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia yang diakibatkan misalnya apa gitu. Ini Saya perhatikan di Indonesia itu tidak ada disiplin membuang sampah di mana Iya. aja seenaknya aja gitu ya, betul ya. Iya. Iya. Jadi gimana caranya? Mengedukasi rakyat. Ya, mengedukasi Menyiapkan rakyat tempat. gimana? Supaya Jadi kita harusnya supaya tidak membuang sampah di mana-mana ya. sembarangan. Wij moeten, Ini masalah pendidikan nih kayaknya, Wij disiplin. ya betul. Wij moeten de mensen, Dimension. orang-orang itu ya misalnya mensen, Orang-orang. moeten de mensen apa? Learn. Kasih pelajaran. Ya, moeten de mensen onderwijzen. Onderwijzen itu apa? Onderwijzen itu onderwijzen itu mengajar. Apa Mengajar. namanya? Tentang apa? Wij moeten de mensen over de apa ya? Tentang apa ya? Tentang Over the itu apa, Bu? Over the. Kebersihan. kebersihan. Over the itu apa, Bu? Kebersihan di sini bukan schoonheid, over the Schrijven. Apa tadi? Kebersihan. kebersihan Schoon. itu Schoon. bukan schoon, Schoon. bukan nggak bisa di sini schoon itu. Ya. Wij moeten de mensen leren over de apa ya? De mensen over. Wij moeten de mensen leren Leren. over Ya. tetap over kebersihan itu apa di sini bukan schoonheid. Bukan schoon tadi. Wij moeten de mensen leren over Anton kebersihan itu apa Anton? Kedisiplinan. Disiplin. Oh ya betul. Ya, kedisiplinan. Over Over the disipline. over the discipline. The disiplin. Disiplin. Nah, Ya disiplinnya. ya, over the Terutama disiplin. misalnya apa? Misalnya Membuang sampah ya sampah itu harus tertib gitu. Menjaga kebersihan lingkungan. iya betul. Disiplin, tapi harus disiplin, betul. Disiplin ini. Je mag niet. Je mag. Tidak membuang sampah sembarangan. Je mag Tidak membuang sampah ke sungai. niet Je mag niet tidak de sampah apa sih sampah? Ya, buang. Vuilnis vuilnis. overal gooien. Di sini misalnya di sini Pak overal. Malikul tuh ngapain kepalanya kebalik gitu. Gooien. Je mag Vuilnis niet. overal. Kamu tidak boleh. Misalnya mag niet dari kata Jamoh. Je mag niet
over je mag niet de vuilnis itu sampah-sampah overal gooien. When Je sampah-sampah. mag niet, ya gitu ya. Apalagi misalnya je mag niet de vuilnis overal gooien, tidak boleh membuang sampah Buang di mana sampah. saja. Banyak Betul. yang bisa kita lakukan ya, walaupun kita misalnya tidak di sini kita tidak sebutkan semuanya, tetapi kita harus mendidik anak-anak kita karena itu adalah kebiasaan yang kurang baik ya, karena kita itu punya negara bagus, tetapi kalau kita tidak memelihara, gimana sih nih? Tunggu, apa? Ini apa? Tidak memelihara, tentu akan nanti ini ya apa akan hancurlah negeri kita dengan kita tidak usah bicara Sampah-sampah. soal politik ya, karena itu akan juga nanti ada sangkut pautnya, tapi kita tidak bermaksud untuk membicarakan soal politik atau bagaimana di Indonesia, tapi kita kalau kita bisa melakukan yang terbaik, buatlah minimal untuk kita sendiri dulu gitu ya. Iya. Jadi pesannya dari hal ini kita berduka apa yang terjadi di Indonesia, terutama di Sumatera. Tetapi walaupun kita tidak bisa mengatasinya sendiri, gitu harus bekerja. Oh ya, satu lagi misalnya di sini ya, karena Langan Termain itu misalnya banyak harus menanam pohon, apa namanya, pohon-pohon harus ditanam lagi ya. Reboisasi. Ya, reboisasi, apa namanya? Reboisasi. Wij kunnen Wij kunnen veel planten, veel planten menanam apa? Tanam, Tanaman. kunnen heel planten, bro apa bukan, wij kunnen veel planten, planten. Wij Ini kunnen apa? veel Pohon. planten laten groeien. Pohon-pohon. Laten groeien. Laten groeien. Laten groeien itu apa? Tumbuh. Wij kunnen Tumbuh. veel planten laten groeien. Wij kunnen nieuwe, maksudnya begitu ya. Jadi apa namanya, menanam kembali ya. Penghijauan istilahnya ya. Oke. Reboisasi bahasa Belanda apa, mevrouw? Reboisasi bahasa Belandanya saya nggak tahu tuh di sini apa. Itu ya opnieuw planten, apa namanya? Karena groener, dia membuat hijau, membuat groener, we moeten heel veel groen planten istilahnya. Saya lupa reboisasi karena nggak pernah dipakai. Oke. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Oh ya, sebelum lupa lagi, saya ingatkan bahwa kursus ini akan dimulai lagi pada bulan Januari yang akan datang insya Allah, gelombang ketiga. Bagi mereka yang berminat untuk mengikuti pelajaran ini, silahkan daftarkan diri Anda ke alamat yang sudah ada ditulis di sini, yaitu alamat email saya. Hal ini bisa juga dilakukan misalnya punya saudara, teman, atau siapapun yang ingin mengikuti kursus ini. Akan kita mulai dari nol kembali agar semua bisa memahami. Dari nol itu apa? Misalnya seperti ini, kita dari dasar, dari sama sekali orang yang belum bisa tetap punya keinginan untuk belajar, insya Allah kita bisa belajar bersama dari dasar. Bagaimana cara mengatakan? Jadi pokoknya ini adalah bukti yang telah kita capai bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti kursus dari pertama sudah mampu membaca, mengetahui, membuat kalimat dan memahami ya. Jadi tujuannya ke situ. Jadi kita belajar dasar dulu, nanti suatu saat kita meningkat kepada tingkatan yang pertama, walaupun misalnya kelihatannya pada awal-awalnya sangat sulit, tetapi kesulitan itu bisa insya Allah kita bisa atasi dengan semangat kita yang kuat untuk belajar. Insya Allah akan tercapai. Buktinya sudah ada murid-murid yang di kelas ini yang sudah mampu membaca dan memahami dan membuat kalimat. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mari kita baca sekali lagi ya. Sekarang sudah ada yang hadir siapa yang belum dapat kesempatan belajar membaca. Ibu Yurna ya. Ibu Yurna sama Bapak Malikul belum mendapat kesempatan membaca.
Iya. Jadi Ya, tadi saya lihat Ibu Linda, tapi sekarang udah keluar lagi ya. Oh ya, ada Linda. Oh, biar aja. Ibu Linda itu teman saya dari Belanda. Jadi beliau sudah mampu. Kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Pak ini. Malikul. Pak Malikul dulu boleh. Pak Malikul silahkan baca. Please kemana Bu? Oh, yang di Pak. atas dulu ya. Baca aja. Satu halaman ini. Tenang ya Pak ya. Bapak, Pelan-pelan. Bapak kebalik. In the last, Bapak Ngapain kebalik Bapak itu? dibalikin dulu kameranya Pak. Ntar pusing saya lihat yang lihat. Handphonenya balikin Pak, handphonenya kebalik Bapak, itu handphonenya kebalik. Bapak kebalik Nanti HP-nya. yang lihatnya pusing dikirain bahasa Belanda susah padahal kan. Nah, begitu. Iya, oke. Oke. Goed. Silakan Pak. Ya, gitu Bu. Pak. ya. In the last dagen. Balik lagi. In the last dagen is op het Indonesia. Indonesische Indonesische mhm, eiland. eiland. Sumatera, mhm. eiland en groot ramp. Een Pak grote Malikul ramp. handphonenya kasihan banget sampai kebalik. Ya kali. Ya, een grote ramp gebeurt. Begitu susahnya bahasa Belanda. Jadi pusing. Mungkin karena dia baca apa gimana ya, jadi terbalik ya kameranya. Silakan Pak, lanjut aja nggak apa-apa lah Pak. Door heel, regen en storm Mhm. in tropisch Met itu ya jangan dilewat. Met name. Pelan-pelan Pak, met name. met name in tropisch storm en Een tropische storm. tropische storm en moesel regen. Oke. Terus? Rivieren, rivieren Buiten. buiten. Bukan bauten Pak. Bukan bauten Pak. Bauten itu baut-baut Pak. Ini buiten. Buiten. Akan hun oevers Oevers. getreden. Getreden. Oke. Treden. Mhm. Door de een storm kwamen Mhm. en overstromingen en modern stromen. Mhm. Modern Atau aardverschuivingen. Verschuivingen. Ini susah ya. Aardverschuivingen. Aardverschuivingen. Belum betul. Aardverschuivingen. Verschuivingen. Susah ya Pak ya. Oke, terus? Kurang monyong katanya. Tadi. Kurang monyong. Aardverschuivingen op verschillende plaatsen. Silakan op verschillende plaatsennya baca Pak. Verschillende plaatsen. Verschillende plaatsen. A-nya 2 plaatsen. Oke ya. Oke. Bagus Pak, udah mulai tenang. Biasanya kalau Bapak baca cepet-cepet gitu ya, tenang aja. Sekarang Bapak udah kalem, agak sedikit ini ya, agak sedikit tenang. Bagus Pak, udah mulai bagus bacanya. Hah? Cuman kurang monyong katanya tadi. Saya dengar kurang monyong. Kurang monyong baca U-nya katanya. Oke. Ibu Yurna silakan. Masih ada Ibu Yurna? Yurna kayaknya nggak ada. Kayaknya Yurna nggak ada, Bu. Yurna. Adik iparnya meninggal, Bu. Hah, siapa? Adik iparnya Bu Yurna, adik suaminya meninggal, dia ke Padang sekarang. Saya baru dari udah gempa itu, olah ini. Oh, enggak, Bu. Sakit. Oke. Aduh, saya juga baru dengar ini ya. Oke. Ibu Murni mau baca atau Ibu Murni?
Dicoba Ya, Mande, silakan. Tati. Iya, silakan. Belajar. Boleh. Tuh. Iya, belajar. Coba ya. Yo. Dorpen, Huizen Mm-mm. and Wegen, Werden. Dorpen, pelan-pelan ya. On the Dorpen, water, Hazard. Dorpen, Huizen, Dorpen, Huizen Huizen en Wegen, Werden. and Wegen, Mhm. Ya, Hazard. werden. Werden underwater. Silakan Pak Ibu, nggak apa-apa pelan-pelan aja, baca aja. Silakan baca semampunya dulu, Kan ini baru pertama ikut ya, Mudah-mudahan Iya, nanti lain kali ya iya. bisa mengikut. Tapi karena baru pertama kali, silakan saya nggak akan saya banyak potong-potong nanti grogi. Jadi semampunya aja baca dulu. Mudah-mudahan ini apa ya? Silakan. Yang lain diam ya. Dorpen, Huizen and Wegen, Werden. On the water, Hazard. Gezet. Or Bedek, Mhm. Hugzet. Of Bedek, Met Moder. Mhm. War gebeurde het, Mhm. de ramtrof merger provincies Mhm. op het eiland Sumatra, Mhm. vooral West Sumatra, North Sumatra en Aceh Zinj. Zwaar groven, Getroffen. Oh, nggak apa-apa untuk pertama kali udah oke lah untuk pertama kali kan belum pernah ikut ini ya. Jadi mudah-mudahan Ibu Murni bisa ikut di apa namanya di pelajaran yang akan datang. Kita mulai dari awal karena kalau belajar itu kan siapa tahu nanti suatu saat ke Belanda kita bisa apa namanya jalan-jalan ngomong pakai bahasa Belanda, siapa tahu ya begitu. Jadi Amin. belajar itu ya Kan kemarin Bu Yurna bilang mau buka kelas baru. ya betul. Pengen mulai kelas baru nanti Iya. insya Allah. Iya, ini nih apa namanya ini keterangannya. Gelombang ketiga akan dimulai Januari tanggal 8 ya. Ini salah tanggal 8. Jadi pada hari Selasa jam 8 malam. Jadi kita mulai dari awal dan ibu-ibu semua di sini juga kebanyakannya mulainya dari nol loh, nol besar sama sekali ya. Jadi kita sudah punya sekarang udah pada bisa nih, alhamdulillah ya kita ini ya. Ya kan Ibu Jus, Ibu siapa tuh yang pertama? Ibu Jus ya kan? Iya, iya. Pertama sekali kan? Jadi Ikut, alhamdulillah iya. sekarang udah bisa Berarti Yurna. ngomong. Yuna, siapa lagi ada beberapa yang lain. Tadinya banyak sekali tapi mereka berhenti di tengah jalan karena mungkin ada kesibukan lain. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa mengikuti pelajaran ini secara live, tetapi kami bersama Radio Gebu Minang, sponsor kami, menyediakan tayangan setiap pelajaran yang diudarakan itu divideokan oleh Radio Gebu Minang. Jadi apabila tidak sempat pada hari yang diberikan, bisa pada hari-hari apa saja bila Ibu dan Bapak berkesempatan, silakan buka dengan kunci kata Radio Gebu Minang. Pasti akan mendapatkan semua. Jadi sudah lebih dari 60 tayangan. Karena ini hari ini saya kalau nggak salah tayangan ke-37 kalau nggak salah ya. Jadi itu tahun kedua. Tahun pertamanya juga gitu, sekitar situ. Jadi bagi yang tidak sempat pada hari Selasa malam waktu Indonesia bagian barat, keesokan harinya atau pada hari-hari tertentu bisa mengikuti. Jadi ada saja kesempatan yang bisa dimanfaatkan kalau tidak pada malam ini gitu ya. Jadi ini adalah himbauan
untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik siapapun yang berminat ingin belajar bahasa Belanda secara gratis ya, tidak dipungitkan bayaran, silakan mendaftarkan diri kepada address ini yang sebutkan tatiwesthoff@gmail.com. Tuliskan dan bubuhkan telepon Anda supaya Anda nanti bisa kami undang untuk bergabung dalam WhatsApp grup yang akan diberikan beberapa bahan-bahan pelajaran ataupun pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di situ. Jika Ini tidak ada, menarik ya, menarik Bu kenapa? Tati, karena Ya, ini topiknya menarik karena bertepatan, jadi tematis ya istilahnya, iya, bertepatan dengan keadaan yang ada gitu. Jadi ini kan baru sekali ini ikut Murni. ya, Pas kayak menariknya karena topik ini yang sedang ada gitu. iya. Saya Jadi berusaha nyambung memang, kita ya. ya. Jadi saya dalam beberapa kesempatan juga mengambil topik kalau sudah nivonya sudah Iya. bisa untuk membaca yang ini, saya silakan ditanya sama ibu-ibu yang lain. Saya mengambil topik hal-hal yang aktual terjadi di Indonesia, di Belanda. Kemarin ini kita Koningstan. juga, kenapa? Ya, itu apa? Kedatangan Kenis- Maksima, kedatangan Maksima, Ratu kedatangan Maksima. Maksima Mereka ke dengan Indonesia. mengunjungi UKM ya. Iya. Apa namanya? UMK apa namanya, lupa saya. Pokoknya UMKM. jadi setiap ada kegiatan saya coba berikan tema sehingga supaya menarik itu. Di samping itu juga ya silakan Ibu Murni kalau ini lihat video-video yang lain ya. Kalau saya yang mengatakan interesan kan merasa saya menepuk dada sendiri, tetapi kata orang-orang yang pernah melihat dan mengikuti beberapa les saya, mereka tertarik begitu. Mudah-mudahan apa yang saya dengar itu bisa menjadi menjadi semangat untuk mengikuti pelajaran ini. Silakan kalau ada saudara Ibu Murni, adik, anak, siapapun boleh, karena belajar itu adalah juga ibadah ya. Ya. Mudah-mudahan ini kesempatan ini membuka membuka semangat Ibu Murni untuk belajar bahasa Belanda ya, dan ibu-ibu lainnya yang belum mengikuti. Ini Joyce nih senior Ambo. Oh begitu, senior di mana? Kami murid, Saya kakak kelasnya kuliah, Bu. Oh, karena Ibu Joyce sering kami ikut muridnya loh. Bu Siti Salma. Oh gitu, gitu orang Sundanya keluar. Alhamdulillah kalau gitu kita ketemu lagi di sini ya. Jadi Ibu Joyce ini Joyce ini sepupunya Mandeyurna. Oh begitu. Oh Sepupu makanya tahu. Mandeyurna. Oke. Oh begitu. Jadi kita nih pokoknya saling saling menyemangati ya, karena ya. Jadi Ibu Joyce juga sering hadir. Beberapa kali terakhir mereka ketiduran atau kayak gimana, tapi sering hadir. Tidur sakit kepala, Bu. Ya waktu itu sakit kan ya. Gitu. Beliau Ternyata S2 saraf di kejepit saya di leher. Oh, Cervical. Beliau S2 di Belanda dulu, Bu. Beliau S2 di Belanda ini dulu. Iya, makanya bahasa Belandanya udah bagus. Bagus udah, ya. Orangnya pintar. Iyalah, pastilah. Bu, Jadi tapi begitu Ibu Murni, ya kenapa Bu Joyce? saya mau tanya, Bu, itu pemakaian the dan had itu tuh gimana, Bu? Misalnya kan Nah, ada the itu measure, had measure, itu gimana, Bu? Itu nggak ada rumusnya, cuman garis besarnya seperti gini ya. Semua kata benda itu harus punya kata sandang seperti Ya, bahasa Inggris. Tapi bahasa sandang itu ada 3 macam, the, had, dan en. Kalau the itu yang mannelijk atau vrouwelijk, maksudnya apa? Mannelijk atau vrouwelijk itu yang perempuan, jenis laki-laki. The auto, the apa namanya? The man, Telepon, the telepon. Tapi kalau het huis, het paard, jadi satu lagi en itu yang tidak bepal, atau en auto. Jadi kalau the auto itu mengatakan mobil yang yang jelas itu. Jadi Mobil kalau itu. the itu untuk yang lebih maskulin sifat bendanya. Maskulin dan feminin, dua-duanya Oh, sama. maskulin dan feminin. Kalau Maskulin dan had, feminin. Kalau head itu yang bisa sebutnya misalnya head house, rumah, bukan the house, Ya. tapi head house.
The house bisa dipakai dalam bentuk misalnya the Huizen jamak, itu agak sulit. Itu hanya bisa dihafalkan, kita tidak ada teori. Cuman kalau head misalnya, kalau kita tidak tahu, semua diperkecil, head measure, head house, head auto. Kalau head itu adalah partikel yang mengecilkan benda, bisa sebut begitu. Tapi kan nggak lucu kalau kita membuat ini semuanya head aja gitu, berarti ini ketahuan orang nggak paham. Tapi tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali kita tahu dan ya orang-orang yang lahir di sini, besar di sini, mereka tidak mempunyai kesulitan. Saya kadang-kadang juga masih mempunyai kesulitan, apakah ini the atau head, saya harus ini ya, itu karena uniknya bahasa Belanda itu di situ gitu. Kalau bahasa Inggris kan mudah, ada the sama an ya, yang lainnya kan nggak ada gitu. Jadi itu nanti saya akan kirimkan beberapa mungkin kata benda yang contohnya yang bisa dihafalkan. Ya? Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau yang sebelum ini, Bu, yang ada kuning-kuning itu, Bu? Yang ini? Enggak, iya, enggak setelahnya yang Ibu bikin yang di tabel itu. Yang Yang ini? bikin Oh ya. bikin jawaban, iya itu. Iya, iya. Apa yang mau ditanyakan, Ibu? Oh, enggak, karena yang di highlight di atas itu kan contoh kalimat ya ternyata ya. Udah, Bu. Ya. Itu Tapi yang apanya ini sama dengan can, will ya dalam bahasa betul. Inggrisnya? Ya betul. Können itu Betul. adalah can, willen itu adalah will, muter itu must, sollen itu Must. shall, kan itu bahasa Belanda nggak ada go, nggak ada modal lah. Jadi ini kata-kata yang seperti ini, Bu Murni, itu harus dipakai kata kerja yang penuh di sini. Misalnya saya mau makan, ik wil eten. Misalnya kan di sini saya tambahkan di sini ya, saya tambahkan misalnya kan Ibu Murni, oh ya di sini saya tambahkan ik. Gimana sih? Nggak bisa dia. Oh, nantilah lain kali. Karena ini topiknya beda, Bu. Ini topiknya Iya, beda. misalnya gini, Ke bawahnya. misalnya gini. Saya mau makan, yang gampang, ik Ik wil, wil eten. bukan Ik wil eten, eten. Ik wil Ik wil eten. Nah, di tengah di sini ik wil Eten. nasi goreng atau apa, nasi goreng atau sate atau apa, nasi padang, apa mau tengahnya boleh aja. Ik wil nasi goreng eten. Yang prinsipnya di sini adalah kata kerja bantu I will. Kalau bahasa Inggrisnya I will eat. Tapi enggak, kalau bahasa Belandanya Cook. eat-nya di I belakang. will cook nasi goreng. Iya, I will nasi goreng. eat nasi goreng. Iya. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Belanda nggak bisa. Ik wil nasi goreng maken, ik wil nasi goreng kopen, ik wil nasi goreng eten, ik wil nasi goreng apalagi makan, kopen, apa aja. Jadi itu. Jadi silakan Ibu Murni siap-siapkan diri untuk belajar bahasa Belanda bareng sama Ibu Joy sama teman-temannya yang lain. Kan Ya. pinter tuh, Bu. Bu Murni kan sekali lihat aja bisa lah udah. Nah, Ini itu nih, dia, ada will. feeling Pinter dia. deh, Bu. Iya. Soalnya nih Joyce udah ngajak ke Belanda nih. Nih Joyce mau ajak keliling. Iya, makanya belajar dari sekarang, jangan patah semangat. Ditunggu nanti di pelajaran-pelajaran lainnya ya, karena ini masih ada Insyaallah. tiga Menarik rupanya, menarik sekali. Alhamdulillah. Ada 3 les yang akan kita les terakhir tadi saya sudah bicarakan dan udah asli kalau nggak salah kita kan nggak merayakan hari Natal 26 Desember kita ini terakhir dan kita libur 2 minggu dan kita mulai tanggal 8 Januari insya Allah ya. Ya, Kami Ya. tunggu kedatangan murid-murid yang lain. Sejauh ini sudah ada beberapa, udah lebih dari 15 yang daftar. Dan bagi grup yang sekarang ya, misalnya yang ini udah udah agak tinggi, tapi mau seperti Pak Malikul dan ada beberapa yang lagi, Bu, saya juga ingin masuk di grup gelombang ketiga yang baru, boleh. Tapi di situ pasif ya, tidak boleh maksudnya mengganggu ketenangan yang belajar di sana karena mereka masih dasar, takutnya pada lari. Jadi boleh melihat, mengikuti pelajaran dan dipersilahkan. Tetapi saya ingin konsentrasi pelajaran untuk gelombang ketiga yang baru itu di grup A, di grup B. Sedangkan di grup A itu adalah ketiga yang sudah agak lancaran.
boleh ikut dua-duanya, nggak ada masalah. Cuman syaratnya jangan terlalu antusias kalau di grup yang baru itu. Takutnya nanti murid-muridnya pada lari. Ya. Ya, Iya. karena yang lain-lain udah Iya. pada pintar jadi merasa minder gitu. Tapi boleh dua-duanya boleh ikut. Kasih tahu aja saya mau ikut apa gimana. Lagi pula kan ini Zoom tuh terbuka untuk semua orang. Jadi silahkan aja. Ya, ada yang lagi yang Iya. mau ditanyakan? Nah, saya mohon juga apa namanya Ibu Murni terutama yang baru ikut nih sedikit apa namanya hello gitu di grup Maneh Minang Mancanegara supaya banyak yang ikutan karena apa namanya ya tambah semangat lah Insyaallah. kalau kita ditemani ya. Itu sangat bermanfaat karena Ibu Murni baru jadi bersemangat dan juga mengapresiasi. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup. Mana dia? Saya bikin potret dulu ya. Mau bikin potret dulu. Ini ya, stop, berhenti. Nah, silahkan fotonya dikeluarkan senyum manis yang terbaik. Pak Malikul, saya pusing lihatnya Pak. Kepalanya Balik. itu Pak, Asing kebalik. Lagi ya. Dibalik Pak, mau di dibalikin Pak. picture. Makan foto. Foto Ik wil makan. foto foto makan. gitu. Nah, Ibu gitu. Linda mau difoto nggak? Ibu Murni Balik silakan lagi. dibuka. Ibu Murni mau difoto? Mur, Sebentar. belum pakai jilbab pakai dia. kerudung dulu. Oke. Nah, Pak Malikul kok kepala pusing lagi habis belajar bahasa Belanda. jadi Bu, tambah gimana pusing, mau Pak. bilangnya ini, Bu? Mijn dochter will Nederlands lesson join Volgen. Bagus. volgen. Bukan Volgen atau- volgende. Jaar. Bukan Volgen itu yang akan datang. Kalau Volgen itu mengikuti. Jadi bagus sudah. Mijn dochter wil Nederlandse les volgen. Volgen itu kata kerja infinitif. Kalau volgende itu yang akan datang. De volgende maandag. Volgende jaar. Ya. Volgende jaar. Nee, volgende jaar bukan volgend jaar. Karena jaar Oh, het jaar. Jadi itu. Ya. Nah, aduh Pak. Apa Pusing ini lagi saya kembali? Pak. Gimana nih Pak? Kembali. Dibilangin Sekarang nanti baik. katanya belajar bahasa Belanda jadi pusing. Yang Halo. orang Dipegang HP-nya. Sampai orang Dibalikin. Dibalik dipegang. HP Pak Malikul. HP-nya terbalik, Pak. apanya ya? HP-nya terbalik. Terus, Jangan terus. begitu, Tidak terus. dipegang Itu. aja. Putar Nah, lagi. itu Boleh ada. balik, Pak. Oke. Atau mungkin kameranya Putar lagi. Ya nggak apa-apa lah, udah terlihat sedikit ini terlihat sedikit coba lihat tuh ada sedikit. Nah, gitu aja, Oke, Pak. nggak apa-apa daripada nanti tambah pusing Pak Pak Malikul. Malikul Nah, balik. itu bagus. Nah begitu Iya. Pak, kelihatan senyum manisnya Pak. Tunggu. Oke. Nah, bagus. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, dibicarakan atau komentar, Ibu Linda bagaimana? Ibu Linda suka mengikuti. Ibu Linda ini orang udah lama di Belanda nih. Mudah-mudahan senang ya. Udah bisa Oke. kalau udah lama di Udah bisa, Belanda. lumayan. Udah fluent. Oke. Udah mahir. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan sebelum kita tutup mari kita kirimkan doa karena kita yang berada di sini adalah Muslim. Kita mendoakan mereka yang menjadi korban bencana dengan membaca Al-Fatihah bersama. Semoga mereka yang tertimpa musibah diberikan kekuatan lahir dan batin dan mereka menjadi korban ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Marilah Amin, kita ya bersama Rabbal membaca alamin. Al-Fatihah untuk mereka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih atas Makasih banyak, kehadirannya. Sampai berjumpa di hari Selasa yang akan datang dan saya akan tutup dalam bahasa Belanda. Dames en heren, dank u voor uw aanwezigheid. Wij zien elkaar weer volgende week
dinsdag, hetzelfde tijd, 8 uur 's avonds in Indonesië en 14 uur 's middag in Nederland. En deze programma wordt aangeboden door Mandeh Minang Mancanegara en wordt uitgezonden live door onze sponsor Radio Gebu Minang. Terima kasih kepada Radio Gebu Minang, terutama kepada Uda Asbi yang selalu mendampingi kita dalam acaranya. Dankjewel Uda Asbi. Tot ziens, tot over een week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dag allemaal.